Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya, Sanad Al Husna dari D3 Teknik Informatika kelas 4E. Nah, di sini saya akan membahas mengenai aplikasi yang bernama Ponggame. Aplikasi ini dimainkan dengan cara memantulkan sebuah bola dengan skor terbanyak. Dan game ini akan game apa jika bola ini menyentuh di daerah ini yang tidak mengenai bat ini ya. Jadi untuk persegi ini disebut sebagai bat dan ini disebut sebagai ball. Nah, untuk elemen ini dibuat melalui file batdat. Batdat ini yang dibuat untuk elemen yang berbentuk persegi tersebut. Sedangkan baldat ini untuk membuat elemen yang berbentuk lingkaran atau disebut sebagai bola. Nah, kemudian untuk main dat ini dia berfungsi untuk kode programnya itu berisikan untuk merunning aplikasinya. Nah, sedangkan di Pongdat ini berisikan kode program yang mengatur logikanya. Nah, selanjutnya di sini yang pertama ingin saya bahas itu mengenai yang pertama memperbaiki error yang ada pada inisialisasi dari variabelnya, kemudian memperbaiki error salah satu widget yang ada di Flutter. Nah, kemudian di sini saya akan membahas beberapa, yaitu mengubah nama aplikasi di launcher Android, kemudian dua, mengubah ID dari aplikasinya, kemudian mengubah icon aplikasi, dan juga yang terakhir itu memperbaiki area pantulan bat yang tidak akurat, dan juga meningkatkan kecepatan bola seiring dengan bertambahnya skor atau yang disebut dengan level, sehingga memberikan tantangan kepada usernya. Nah, lanjut yang ingin saya bahas itu yang pertama mengenai inisialisasi variabelnya. Nah, untuk inisialisasi variabel ini dia mengalami error dikarenakan tidak adanya nilai pada variabel tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Yaitu dengan dua cara, yaitu memberikan langsung nilai kepada variabel ini seperti yang ada di atas ini, atau memberikan pernyataan let di depan double ini. Nah, sini saya coba untuk memberikan nilai apakah errornya dapat diperbaiki. Misalnya di sini 0 ya. Nah, di sini untuk errornya itu hilang. Nah, kemudian jika kita tidak ingin menggunakan tidak ingin mengisi nilainya terlebih dahulu, kita bisa menggunakan pernyataan let. Nah, ini let. Nah, jika let ini berfungsi sebagai memberikan pernyataan bahwa variabel akan diberikan nilai setelah proses selanjutnya. Jadi sementara variabel ini dikosongkan terlebih dahulu, tetapi nanti akan diisi nilainya. Jadi sini saya akan menggunakan let. Nah, konsep ini juga sama terhadap kedua variabel ini, yaitu animation dan controller. Nah, selanjutnya saya akan memperbaiki widget mengenai plot button ini. Nah, mengapa dia mengalami error? Padahal tulisannya tidak ada typo ataupun salah. Ini dikarenakan plot button ini tidak support terhadap versi Flutter di atas 2.0.
atau versi terbaru dari Flutter. Nah, solusinya kita perlu mengganti widget ini menjadi menggunakan text button. Begitu juga untuk widget-widget yang lainnya, perlu kita lihat apakah widget tersebut support terhadap versi Flutter yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi tiap metode yang ada di file found ini. Pertama itu mengenai metode initState. Nah, metode initState ini digunakan sebagai berguna untuk menginisialisasikan posisi bola tersebut dan juga memulai animasinya. Nah, kemudian terdapat variabel yaitu pos X dan pos Y yang menentukan untuk posisi tersebut, posisi bola tersebut, atau posisi pantulan animasi pantulan bola tersebut. Nah, kemudian di sini ada variabel controller yang berisikan method animation controller. Nah, metode ini akan terus membuat animasinya terus berjalan dan juga memanggil method check border. Nah, check border ini akan dipanggil di setiap frame-nya agar bola terus bergerak dan juga mendeteksi tabrakan bola yang bisa dilakukan secara real time. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas mengenai method wheel. Nah, method wheel ini berfungsi untuk membangun tampilan gamenya, yaitu dari layoutnya, dari tampilan posisi bola mulai, kemudian skornya, dan juga elemen bat tersebut. Apakah elemen bat tersebut hanya bisa bergerak secara horizontal, hanya ke kiri dan ke kanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode check border. Nah, di dalam check border ini metode ini berfungsi untuk memeriksa apakah bola menyentuh batas layar. Batas layar yang dimaksud itu yaitu yang ada di frame ini. Nah, frame ini, batas layar ini, apakah bola akan menyentuh ini atau tidak. Nah, ketika bola menyentuh dari sisi kanan dan kiri, bola akan memantul secara horizontal. Nah, apabila bola menyentuh daerah atas ini, ya, bola akan memantul secara vertikal. Serta jika bola memantul ke bawah, maka apakah check border ini akan mengecek apakah bola tersebut memantul mengenai bed ini atau mengenai dasar ini. Nah, jika dia mengenai bed ini, maka dia akan memantul. Nah, jika tidak, dia akan mengalami game over. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perpindahan mob bed, yaitu yang ada di metode mob bed. Nah, metode ini berfungsi untuk memindahkan posisi bat berdasarkan pergerakan jari dari pengguna. Nah, dan juga membatasi elemen bat agar tidak keluar dari frame. Kenapa? Jika kita menggeser elemen terlalu jauh, maka dia akan menghilang ketika kita melepas klikan terhadap elemen ini. Nah, mungkin yang perlu dipastikan itu posisi tersebut, batasnya, ya. Nah, selanjutnya sini akan saya bahas mengenai method random number. Nah, fungsi dari random number ini memberikan angka acak mengenai arah dan kecepatan terhadap
bola tersebut. Jadi bola tersebut tidak memantul dengan arah yang monoton, hanya ke kanan saja. Tapi dengan adanya metode ini membuat bola tersebut memantul secara kanan ataupun ke kiri. Dia bergantian gitu, tapi secara acak. Nah, kemudian selanjutnya itu metode mengenai Poisson-Masek. Nah, metode ini berfungsi untuk menampilkan pesan atau dialog pesan yang berisikan bahwa game mengalami game over, dan juga akan memberikan pertanyaan apakah kita ingin memulai permainan lagi atau tidak. Nah, jika kita memulai lagi, kita klik tombol yes ya. Jika kita mengklik tombol yes, maka game akan sistem akan mengulang animasinya dari awal. Nah, seperti ini. Nah, jika tidak, maka sistem akan berhenti secara otomatis. Nah, dia akan nge-stuck seperti ini. Selanjutnya sini saya akan membahas setelah kita membahas mengenai fungsi-fungsi dari metodenya, di sini saya akan membahas mengenai perbaikan nama pada Pluto agar nama yang ada di ini ya, yang ada di HP kita ataupun di simulator kita berubah menjadi nama game tersebut. Nah, di sini kita bisa mengubah pada bagian Android ya. Nah, kita klik saja folder Android, kemudian folder app. Nah, kemudian klik lagi folder SFC. Nah, kemudian di sini ada folder main. Klik saja. Nah, pada bagian ini terdapat Android manifest.xml. Nah, di sini kita ubah saja nama yang ada di sini, yaitu Android label ini kita ubah sesuai dengan nama gamenya, yaitu di sini saya ubah menjadi home game. Nah, jika ingin melihat, kita harus merunning ulang untuk projectnya, dia akan berubah nantinya. Nah, di sini saya akan mengubah ID dari aplikasi tersebut, yaitu yang pertama kita pergi ke folder yang sama, yaitu di app di Android, kemudian folder app. Nah, di sini ada namanya Build Gradle. Nah, Build Gradle ini pada bagian ini kita ubah saja. Nah, di sini ya, kita ubah sini untuk ID-nya, kita ubah sesuai yang kalian buat ya. Nah, selanjutnya di sini kita ingin mengubah ikon dari aplikasi tersebut. Nah, caranya yang pertama kita harus memiliki ikon yang sudah kita buat. Sini jika ingin kalian membuat ikon, kalian hanya perlu pergi ke web icon kitchen ini ya. Kita klik. Nah, di icon kitchen ini kalian bisa membuat icon berdasarkan elemen yang ada yang sudah tersedia, ataupun bisa menggunakan teks atau menggunakan image yang sudah kalian desain lalu kalian masukkan di sini. Nah, setelah kalian buat tersebut, sini kalau bisa diubah untuk backgroundnya warna hitam misalnya. Nah, setelah itu selesai, kalian bisa download yang ada di sini ya. Setelah itu kalian extract, lalu kalian cari file yang bernama launcher. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kode yang sudah saya perbaiki. Di sini kalian perlu memasukkan beberapa kode di file yang bernama pubspec.yaml. Nah, pada bagian akhir ini kalian ketik atau kalian copy ini, kalian ketik Flutter
strip bawah launcher strip icon. Titik 2 sini Android. Nah, ini bernama IC launcher. Nah, biasanya ini dia default ya. Nah, default dari di web filternya ada ini untuk template ini. Nah, kalian hanya ubah menjadi IC launcher agar dia terbaca. Nah, kemudian di sini ada direktorinya. Direktorinya di sini kalian perlu membuat folder baru. Nah, folder baru yang berisikan folder baru yang bernama aset, kemudian membuat folder lagi yang bernama icon. Nah, kemudian di sini juga terdapat foto, yaitu IC launcher. Nah, kalian juga bisa mengubah namanya di sini mau sesuai kalian ya. Di sini saya menggunakan yang defaultnya, yang bawaannya. Nah, setelah kalian masukkan itu, setelah kalian uh, memasukkan kode ini dan juga masukkan membuat folder ini, kalian perlu ketik ini di terminal filter pubget sini ya. Sini kalian perlu klik di terminal. Kita pastikan di terminal. Di sini kalian perlu pergi ke projectnya ya. Sana Pong game ya. Nah, di sini kalian harus masuk ke projectnya, lalu kalian paste untuk folder pubget ini, atau kalian klik ketik ulang. Nah, di sini ya akan mendownload package-nya. Setelah itu kalian ini ketik ulang ini, tunggu sampai dia selesai mendownload. Nah, package-nya setelah selesai di download, maka kalian harus running ulang untuk programnya. Dia akan berubah di simulator ataupun di HP kalian. Nah, baik, selanjutnya kita membahas mengenai selanjutnya kita akan membahas mengenai poin keempat, yaitu memperbaiki area pantul lambat yang tidak akurat dan juga meningkatkan kecepatan seiring dengan bertambahnya skor atau peningkatan level. Nah, di sini untuk kode yang mengatur permasalahan tersebut ada di sini ya, ada di bagian method dari check border. Nah, bagian ini. Nah, di sini saya akan membahas untuk logika yang sudah saya perbaiki sebelumnya. Ini adalah kode yang terbaru. Nah, di sini yang menjadi masalah itu area pantulan tidak akurat ya. Area pantulan tidak akurat. Sini kita buka tulisnya. Nah, di sini area pantulan tidak akurat. Nah, di sini untuk posisi samping ini dia benar ya. Jika tidak mengenai bat, maka dia akan mengalami game over. Nah, dapat kalian lihat tersebut. Nah, pantulan ini dia tidak mengenai bat, tetapi dia memantul. Nah, itulah yang menjadi permasalahan yang ingin saya perbaiki. Bug yang ingin saya perbaiki. Nah, selanjutnya juga arah bola yang tidak sesuai ya. Dan juga batas bat ini dia dia masuk ke situ. Jadi kita harus memperbaikinya. Kita harus memberi batas agar bat ini tidak keluar dari frame. Nah, di sini juga untuk skornya, ketika skornya bertambah tapi kecepatannya hanya stabil, tidak
bertambah. Itu yang akan kita perbaiki. Nah, sini langsung saja saya jelaskan mengenai perbaikan kodenya. Yang pertama itu di sini untuk kode ini dia menjelaskan bahwa di sini posisi bola di sini menjelaskan variabel yaitu layar, tinggi layar dikurang dengan diameter bola, kemudian dikurang dengan tinggi dari bat. Dan juga di sini posisinya direction down, pantulan ke bawah. Nah, di sini juga mengenai bagaimana di sini dia pada bagian barisan ini membahas atau berfungsi untuk mengecek apakah posisi bola horizontal berada di antara awal dan akhir bat. Maksudnya dia apakah ada di atas bat atau di bawah daerah bat ini, ya. Nah, post X ini ketika sisi kanan bola menyentuh atau melewati sisi kiri bat, kemudian di sini post X ini baris ini menjelaskan sisi kiri bola menyentuh atau tidak melewati sisi kanan bat. Jika kedua kondisi ini terpenuhi, berarti bola akan berhasil memantul dari bat. Nah, jika lewat dari posisi ini, maka bola akan keluar. Itu akan sistem akan mengalami game over. Nah, selanjutnya itu feather direction up ini, setelah bola menyentuh bat, maka bola akan diarahkan kembali ke atas, akan dikonturkan ke atas. Nah, kemudian di sini baris double hit ratio. Nah, untuk kode ini berfungsi sebagai menghitung titik tumbukan bola terhadap lebar bat. Yang tadi ya, lebar bat yang sebelah kanannya itu dia tidak mengenai bat tetapi dia memantul. Nah, itu ada. Nah, kode ini akan memperbaiki bug tersebut. Jadi untuk ini pos X ditambah diameter dibagi 2. Ini adalah titik tengah bola agar posisinya akurat, ya. Kemudian dikurang dengan bat position. Variable position ini adalah posisi kiri dari bat. Nah, setelah ketiga ini dijumlahkan, maka akan dibagi dengan lebar dari bat. Maka jika hit ratio mendekati 0, bola akan mengenai ujung kiri bat. Jika bola mendekati 1, maka bola akan mengenai ujung kanan dari bat. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya kode program yang mengatur random number. Random number yang tadinya saya jelaskan untuk fungsi dari metode dari random number yang berfungsi acak, memberikan acak untuk arah dan kecepatannya. Dan di sini mengubah kecepatan pergerakan bola secara acak agar pantulan terasa lebih dinamis dan tidak monoton satu arah saja. Jadi dia bisa arah kanan, arah kiri, ataupun ke atas. Nah, kemudian di sini ada yang namanya set state yang fungsi yang di dalamnya itu untuk menaikkan
untuk meningkatkan kecepatan berdasarkan skor yang diperoleh. Seiring bertambahnya skor, maka kecepatan juga akan bertambah. Nah, kemudian di sini juga akan terdapat uh, jika yang tadinya untuk bola yang tidak mengenai bat, maka sistem akan memanggil method controller dot stop ini dan juga menampilkan pesan, yaitu yang ada di show message ini ya. Pesan ini apakah game akan dimulai ulang atau tidak. Cukup sampai di sini. Di sini saya akan mencoba untuk merunning project kode program yang sudah saya perbaiki. Di sini saya akan merunning untuk melihat perbandingan antara aplikasi yang sebelumnya mengalami bug dengan aplikasi yang telah diperbaiki. Nah, ini saya coba untuk melihat perbandingannya. Dia kecepatannya stabil ya, sebelum diperbaiki stabil ya. Untuk area pantulan sebelah kiri ini dia benar. Kita coba untuk area pantulan yang sebelah kanan ini. Nah, dia memantul kan, nah, tidak mengenai bat tapi dia memantul. Nah, tapi dia untuk arah sebelah kanan dia mengalami 5 tapi pada bagian ini dia akan memantul ya. Nah, itu yang akan diperbaiki menjadi perbandingan dan juga menjadi perbandingan untuk kecepatannya dan juga pembatas frame ini. Nah, langsung saja sini saya keluarkan terlebih dahulu. Sini saya akan merunning project yang telah saya perbaiki. Kita tunggu sampai runningnya selesai. Cukup lama, kita tunggu saja. Nah, ini sudah selesai. Kita buka. Ini coba kita buka ulang untuk melihat perbandingannya. Nah, di sini aplikasi yang sebelumnya itu yang bernama Ihsan Al-Husna Phone Game ya. Di sini saya sudah mengubah namanya, yaitu menjadi Phone Game, dan juga ikonnya yang telah berubah, yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya mulai untuk perbandingan. Apakah kecepatannya bertambah seiring tambahnya skor, dan juga untuk era ini apakah masih memantul atau tidak, dan juga apakah untuk batnya itu melewati frame. Nah, kita coba untuk yang sisi kanan. Nah, sini untuk batnya tidak keluar dari frame ya. Kita coba bagian ini, sisi kanan ini. Nah, sebentar ya, kita tunggu. Nah, dapat teman lihat bahwa perubahannya itu berhasil ya, untuk memperbaiki bug yang dimana sebelumnya pada bagian ini dia memantul ya, karena atau ada terjadi bug pada kode programnya. Nah, setelah kita ubah, ternyata pada bagian ini dia akan mengalami error. Nah, mungkin bagi teman-teman tahu untuk memperbaiki bug yang ada terjadi di Simple Pong ini, game Simple Pong ini ya. Nah, mungkin dari saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, penyampaian, ataupun pengucapan yang mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf, dimaklumi.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Adha.